Hai semuanya, kita baru habis nonton film Pangku. dan ini opini kami. Well, sudah lama ya kita tidak bikin opini karena ini kesibukan duniawi dan juga tentunya kayaknya bulan kemarin kita cuma nonton Tron Ares ya. Cuma satu film aja dan memang karena belum ada film yang bagus sampai awal November ini, akhirnya ada film bagus gitu loh. Dan ini juga jadi salah satu film yang kita tunggu ya benarnya. Betul, karena penasaran juga sama debut sutradara dari Reza Rahadian. Dan juga udah banyak diobrolin. Betul. Di kalangan sinefil. Betul. Karena film ini katanya bagus. Dan kita setuju dengan pendapat itu. Bagus. Oke, jadi sinopsisnya tentang apa nih Wahyu? Reza Rahadian ini menceritakan potret kehidupan orang-orang yang berada di tepian Pantura. Kehidupan yang digambarkan di sini itu sebenarnya kopi pangko ya. Sebuah profesi lah ya. Sebuah yang profesi. Bisa kita bilang di sana itu profesi. Sebuah profesi. Di Sartika ini akhirnya ketemu sama salah satu supir. Namanya Hadi, yang diperankan sama Fedi Nuril. Ini nggak lepas memang stigmanya Fedi Nuril istri 2. Iya lagi. Yang belum menggambarkan semuanya karena aku harap teman-teman yang nonton opini atau review saksikan aja sendiri gimana vibes atau gimana keseluruhan filmnya. Kemarin di kota kita itu sebenarnya kebagiannya hari Jumat. Hari kedua penayangan sih sebenarnya. Karena di hari pertama pas kita cek kok belum masuk dan ya pas cek lagi besoknya hari Jumat sudah masuk. Dan cuma 2 show. Kayaknya XX1 di kota kita itu kayak ngetes dulu gitu. Banyak gak sih peminatnya? Dan terame kok, kita sampai bawah banget. Kalau first impression aku terkait film ini, karena memang udah sangat tergambarkan dengan jelas di covernya kalau ini minum kopi sambil dipangku-pangku ya. Jadi sudah menggambarkan lah. Sudah menggambarkan cerita betul. Utamanya tuh seperti betul, apa betul. Gitu. Nah terus juga kita berdua tertarik nonton itu karena memang ini penyutradaraan pertama untuk Reza Rahadian. Betul. Reza Rahadian yang dikenal sebagai aktor serba bisa. Betul. Milik Indonesia, kebanggaan kita. Jadi ketika dia menyutradarai satu film, wah itu ini awal yang bagus banget aku ngerasa. Betul. Dan karena apa? Karena aktor dan aktris yang main di film ini juga kalibernya tuh top 1 Indonesia juga yang main. Circle Reza Rahadian lah ya. Real kayak ada Christine Hakim, ada bahkan Pak Arswendi itu jadi tukang mie ayam aja gitu loh, nggak ada dialog yang benar-benar ya kayak orang biasa, kayak figuran istilahnya, tapi itu Pak Arswendi gitu, gokil. Yang main juga nggak main-main istilahnya. Betul. Nah masuk ke plus, mungkin ini ceritanya itu bagusnya itu kayak bener-bener emang karena ini film festival, jadi ya film festival gitu aja. Ainun kemarin sempat mention abis nonton katanya kayak vibes-nya setelah nonton ini kayak abis nonton Woman from Rhode Island. Vibes-nya gitu deh. Ya, maksudnya bukan secara garis besar cerita atau betul, secara apa, tapi vibes-nya. secara penceritaan tuh. Betul. Kayak gitu. Ya, vibes-nya gitu sih. Ceritanya secara plot bukan film yang ini ya Nun, yang konfliknya dinamikanya turun naik yang benar-benar sampai berasa banget dramanya. Iya, aku pikir padahal aku menebak-nebak nih, oh abis ini adegannya pasti nanti kayak gini. Ternyata enggak. Dan itu fine aja, kayak lurus aja rasanya. Iya, kayak legowo aja misalnya. Jadi di salah satu scene di segmen cerita ketika si Sartika udah mau dinikahi sama Hadi kan, kan dia numpang sebenarnya di rumahnya ibu Mbok Maya itu. Nah sebenarnya kan kalau memang drama kalau dibikin drama ya, si Mbok Maya tuh bisa marah atau kayak
nggak tahu syukur lo udah gue ini tumpangin gitu, tapi nggak ada. Kan itu juga salah satu salah satu penghasilan Mbok karena buka kopi Pangku, terus ketika ada Sartika jadi ramai gitu loh. Tapi ketika diambil menjadi suami orang, jadi istri orang, jadinya kan sepi. Harusnya itu harus marah-marah kalau dijadiin drama kan. Iya, tapi enggak. Ini enggak, karena dan aku juga nggak mencari itu sebenarnya. Film yang memotret kehidupan aja sebenarnya. Betul. Dan plusnya juga gimana kemiskinan itu ditampilkan benar-benar ya begini. Contohnya dari props dari properti yang mereka gunakan di rumah-rumahnya itu ya Bang. Betul. Itu benar-benar real rumah pinggiran istilahnya gitu. Betul. Dari panci-panci yang digunakan di dinding. Karena gitu aku pernah juga pergi di luar kota kita itu di daerah mana gitu, dan vibes-nya tuh masih kayak gitu. Art propertinya gokil sih. Aku bisa acungi jempol. Dan dari muka-mukanya juga, pakaian-pakaiannya juga, lusuh-lusuhnya juga itu. Benar. Bukan berarti kita jadi iba. Enggak. Berarti kita jadi dia menjual kemiskinan film ini, tapi enggak. Tapi kayak ya, ini real banget gitu loh. Dan masih banyak banget kayak gitu di Indonesia. Risetnya masih di sekitar kita sehari-hari lah. Aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan tuh ngeliatin mereka real orang miskin. Yep. Ada ditunjukkan di scene ketika si Bayu, anaknya si Sartika yang dia hamil terus udah keluar dan jadi bayi, itu dikasih minum air rebusan nasi gitu. Itu kan bisa ditunjukin, kalau orang yang benar-benar nggak punya uang di tahap garis kemiskinan, iya kayak gitu, nggak bisa beliin susu, bisanya cuma kasih air rebusan nasi, beras dan nasi gitu. Perempuan, Reza di sini berhasil ngegambarin scene perempuan itu dengan sopan banget. Iya, aku juga setuju. Maksudnya mungkin biasa kita ngelihat film yang benar-benar eksplisit nunjukin kayak perempuan dengan stigma yang, apalagi dengan judul yang kayak gitu, dengan kerjaan yang adegan dewasa itu, biasanya ditampilin secara brutal. Misalnya perempuannya harus tiba-tiba nggak peduli nih si cowoknya, pokoknya ketika aku bayar aku bisa ngapa-ngapain kamu gitu. Dilihat misalnya langsung close dari dekat, nyerocos gitu, nyorot objek seksual dari perempuannya gitu kan. Betul. Di sini nggak ditampilkan kayak gitu. Tapi kalau dari scene close, lebih kebanyakan scene close up-nya itu ngeliatin ekspresi si perempuannya. Ketika dia di make upin terus dia sambil nangis gitu, itu kayak ada kesedihan di situ. Itu keren sih. Di sini Reza benar-benar sangat riset dan ngerasa kayak gini loh, apalagi untuk film pertama dia mungkin ya. Istilahnya sopan. Filmnya sangat sopan dan tidak merendahkan martabat perempuan istilahnya. Betul. Sangat tapi di sini tuh aku malah ngelihatnya perempuan walaupun kerja kayak gitu ya, tapi bukan ditampilkan sebagai perempuan lemah, tapi perempuan yang berjuang. Jadi inti dari ceritanya ini, aku kalau nyeritain nanti ke spoiler semua. Tapi pada intinya si Sartika itu sampai di akhir juga tetap strong dan emang siapa lagi kalau nggak berpijak di kakinya sendiri gitu. Iya, ini kayak cerita single mother lah istilahnya. Betul, ya karena based on Reza Rahadian juga, mamanya juga single mother juga kan. Jadi digambarkan dia membesarkan si Bayu, terus membesarkan nanti ada anaknya lagi, adiknya Bayu juga. Minus sih, aku ngerasa ya seperti tadi, kalau emang mau nyari drama di sini nggak banyak dramanya, dinamikanya lurus aja. Mungkin buat teman-teman yang nggak suka nonton film sinetron yang harus marah, maksudnya ekspresi yang benar-benar meledak-ledak atau konflik yang naik turun yang benar-benar drastis, itu nggak bisa ditemukan di sini. Betul.
mungkin teman-teman yang udah pernah nonton film, istilahnya kayak film-film festival yang ceritanya ya gini aja gitu. Betul. Terus ngerasa bosan, mungkin bisa ngerasa bosan juga di sini. Tapi ini dia magicnya, magicnya Reza. Iya, tapi kemarin pas nonton juga bukan anak muda semua juga loh isinya. Di tempat kita nggak ada bapak-bapak, ibu-ibu juga yang kayaknya penasaran juga ini film apa gitu. Dari poster mereka mikir ini film yang benar-benar adegan itu kali ya. Bisa jadi mungkin impressionnya soal kayak gitu. Tapi so far good sih untuk beragam pasar tersebut. Cocok. Nah, menurut kamu Nun, rating deh, masuk ke rating. Nah, menurut aku ratingnya di aku 8. Aku juga 8 sih. Kan bagus banget. Bagus. Nah, tapi bukan di level yang ini ya Nun ya. Bukan yang wah gitu, ceritanya bukan di level yang wah sekali, gitu. Mantep. Atau apa namanya? Absolute cinema, nggak sampai kayak gitu. Tapi ya bagus gitu. Betul. Pulang dan keluar dari bioskop kamu ngerasa wah iya ya bagus ya gitu. Iya. Terus wah anjir sedih ya ketika scene si Tika ninggalin rumah yang Hadi. Itu jujur aku sedih di bagian dia ninggalin Mbok Maya sih ketimbang dia ninggalin si Hadi. Aku sedih aku sedihnya bukan ninggalin Hadinya, tapi sedih karena ya ngerti. Ini mimpi aku gitu. Ya, jadi kayak digambarkan, oh ini sebenarnya itu mimpi kita berdua gitu, punya gerobak mie ayam. So buat kalian yang mungkin layarnya masih banyak nih sampai hari ketiga ini masih banyak banget, kalian wajib nonton sih kalau kata aku. Benar, wajib nonton. Nggak bisa dilewatin, jangan dilewatin film yang sebagus ini gitu. So see you the next video.